Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, tugas manajemen produksi kelautan oleh Ibu dosen Rinandania. Anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri, Ajeng Ramadina, NRP 02. Selanjutnya ada Rizky Zulfikar, NRP 03. Selanjutnya yaitu Yogi Martino, NRP 23. Instruksi tugas manajemen produksi kelautan. Soal dari dosen kami yaitu buatlah jadwal produksi lambung menggunakan perangkat lunak manajemen proyek Microsoft Project. Model harus menyertakan informasi berikut untuk setiap blok dan fase produksi. Yang pertama beban kerja, durasi, sumber daya pekerja, yaitu meliputi pembuatan suku cadang, perakit suku cadang, pekerja garis panel, perakit blok besar, pelukis, dan perakit blok. Selanjutnya yaitu sumber daya ruang, yaitu meliputi ruang jalur panel, ruang perakitan blok besar, ruang pengecatan blok, dan ruang pelengkapan blok. Selanjutnya yaitu hubungan dengan fase produksi sebelumnya dan selanjutnya. Jadwal pengangkatan menentukan titik awal ereksi lambung. Dan kita juga harus memperhatikan bagaimana pekerja dan sumber daya ruang digunakan dalam jadwal yang dibuat oleh perangkat lunak manajemen proyek. Diasumsikan bahwa pembuatan bagian, perakitan bagian, dan ereksi lambung tidak memiliki batasan ruang. Ubah rencana agar galangan kapal digunakan seefisien mungkin dalam batas-batas yang ditentukan oleh proyek kapal dan galangan kapal. Cetak jadwal produksi lambung dalam urutan nomor blok dan bagan beban kerja untuk sumber daya yang berbeda. Selain itu, buat diagram jumlah beban kerja dengan Excel untuk seluruh beban kerja Departemen Lambung. Lalu, kita juga harus membuat laporan. Tulis laporan formal tentang tugas yang diberikan. Laporan tersebut harus mencakup hasil dan perhitungan dengan sumber informasi yang memadai. Serta kita juga harus menjelaskan dan justifikasi pilihan dan solusi yang dipilih. Next, file tugas yang harus kita penuhi adalah yang pertama file Microsoft PowerPoint, yaitu berupa slide perencanaan produksi lambung kapal. Yang kedua yaitu file Microsoft Word berupa laporan perencanaan produksi lambung kapal. Yang ketiga, file berisikan Microsoft Project, yaitu berupa perencanaan kerja meliputi bagian-bagian dari produksi lambung kapal. Yang keempat yaitu perekaman video berupa perkenalan diri dari anggota kelompok dan presentasi tentang hasil pengerjaan produksi lambung kapal. Next, pendahuluan. Keterlambatan proyek merupakan permasalahan yang sudah sering terjadi. Keterlambatan ini sangat merugikan pihak-pihak terkait, baik kontraktor maupun pemilik proyek itu sendiri. Untuk itu, dalam penelitian ini mengambil sistem Whole Block Construction Method atau HBCM. HBCM yaitu membagi sistem perkapalan ke blok produksi yang memiliki jenis pekerjaan yang sama atau serupa dan memanfaatkan kerjasama proses. Tujuannya adalah untuk membagi sistem kapal menjadi unit-unit yang dapat dikerjakan untuk memaksimalkan outfitting dan painting unit blok sebelum diereksi ke lambung. Penggunaan program komputer dalam pelaksanaan manajemen proyek sangat membantu dalam menangani permasalahan yang sering timbul dalam suatu proyek konstruksi. Microsoft Project adalah program komputer pendukung manajemen proyek.
Program ini dapat diaplikasikan pada berbagai macam proyek konstruksi, termasuk shipbuilding. Penyusunan jadwal pengendalian pada Microsoft Project adalah dengan menganalisa jalur krisis pekerjaan yang berprinsip pada perhitungan Critical Path Method atau CPM. Next, perencanaan produksi lambung kapal. Perencanaan produksi lambung kapal merupakan suatu proses menganalisa dan menetapkan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan guna dapat menyelesaikan kegiatan produksi lambung yang tepat pada waktunya dengan sumber daya yang tepat. Pengendalian produksi atau production control merupakan suatu kegiatan atau metode yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan faktor-faktor produksi yang meliputi peralatan, bahan baku, mesin, modal, dan tenaga kerja pada aliran proses produksi untuk memberikan hasil yang seoptimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin dan dalam waktu produksi yang secepatnya. Menurut Kusuma tahun 2009, pengendalian produksi dimaksudkan untuk mendayagunakan sumber daya produksi yang terbatas secara efektif, terutama dalam usaha memenuhi permintaan konsumen dan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Sumber daya produksi mencakup fasilitas produksi, tenaga kerja, dan bahan baku. Aktivitas perencanaan dan pengendalian produksi lambung kapal memiliki fungsi berikut ini, yaitu yang pertama, meramalkan jenis produk yang akan dipesan pada rentang waktu tertentu. Kedua, meramalkan jumlah produk yang akan dipesan dan kapan produk dikirimkan. Ketiga, menentukan jadwal produksi, pembebanan pada mesin, pembagian tenaga kerja sesuai batas kapasitas produksi perusahaan. Yang keempat, menentukan teknik produksi yang tepat untuk memenuhi pesanan, serta memonitor kemampuan produksi untuk dilakukan evaluasi dan perencanaan produksi di waktu yang mendatang. Selanjutnya yaitu definisi dan gambaran bentuk lambung kapal. Berikut adalah contoh gambar lambung kapal. Bisa dilihat di sebelah kanan. Lambung kapal atau bahasa Inggrisnya itu hull adalah badan dari perahu atau kapal. Lambung kapal menyediakan daya apung yang mencegah kapal dari tenggelam. Rancang bangun lambung kapal merupakan hal yang penting dalam membuat kapal karena akan mempengaruhi stabilitas kapal, kecepatan rencana kapal, konsumsi bahan bakar, kedalaman yang diperlukan dalam kaitannya dengan kolam pelabuhan yang akan disinggahi, serta kedalaman alur pelayaran yang dilalui oleh kapal tersebut. Saya Rizky Zulfikar, NRP 03180400013. Saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dan penyelesaian tugas produksi lambung kapal. Baik, saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah resources di sini. Ya, di kolom saya akan menjelaskan ini tampil sebuah tabel di sini. Saya menjelaskan kolom pertama paling kiri. Situ adalah resource name. Nah, resource name sendiri adalah pelaku pekerja di sana. Yang pertama dan yang telah ditentukan oleh dosen kami. Yang pertama itu adalah tukang desain, tukang las, hingga yang terakhir adalah cat. Nah, baik, kolom kedua ada tipe. Dan tipe di sini adalah ada 3, work atau pekerja, 2, cost atau biaya, dan 3 ada material.
Baik, selanjutnya adalah inisial. Inisial adalah singkatan untuk mempermudah dari resource name. Seperti tukang desain adalah T, hingga yang terakhir cat adalah C situ. Nah, menuju ke kolom berikutnya adalah estimated rate, adalah estimasi biaya yang saya tentukan untuk pekerja per harinya, per jamnya. Yang pertama ada tukang desain, saya estimasikan biayanya ada 70.000 per jam. Selanjutnya ada tukang las, tukang las 30.000 per jam. Hingga yang terakhir cat adalah 500.000. Selanjutnya adalah overhead adalah nilai lembur atau kerja lembur. Situ saya mengestimasikan biaya tukang desain ketika lembur per jamnya adalah 10.000, tukang las sama 10.000, hingga yang terakhir adalah pelukis di sana 3.000 per jam. Baik. Setelah itu saya akan menjelaskan ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan adalah Gantt chart di sini. Mode saya buat auto schedule. Yang pertama adalah pembuatan lambung kapal selama 55 hari. Kegiatan pertama yang akan saya lakukan adalah membuat desain lens plan selama 5 hari, dan pada dasarnya tidak ada karena kegiatan pertama yang dilakukan oleh tukang desain resort yang ada di resource sheet tadi. Selanjutnya membuat desain rencana umum selama 7 hari. Pada dasarnya dapat dilakukan setelah kegiatan 2 selesai, sama dilakukan oleh tukang desain. Selanjutnya pembelian material selama durasinya ada 4 hari. Prosesnya setelah kegiatan 3 selesai. Plat baja dan baja profil. Untuk resource sheet-nya sesuai dengan resource sheet. Selanjutnya pembuatan suku cadang saya estimasikan 10 hari, dan dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan 4 berjalan. Dan dilakukan adalah resource name-nya pembuatan suku cadang sesuai dengan resource name. Dan yang terakhir, menuju ke terakhir adalah proses finishing. Itu ada durasinya ada 7 hari. Prosesnya setelah kegiatan 9 selesai, resource name pelukis cat sesuai dengan resource sheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Martino dengan NRP 03180423. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya untuk pembuatan lambung kapal. Di sini ada kolom resource name, isinya nama-nama. Di sini ada tipe-tipenya. Di sini ada inisial atau singkatan-singkatan. Ini maksimal unit persentase pekerjaan yang sudah dikerjakan. Di sini STD rate atau gaji dan juga biaya. Di sini overhead atau gaji lembur. Di sini cost. Di sini jam pekerja melakukan pekerjaannya. Di sini total. Oke, pertama ada tukang desain, tipenya pekerja dengan singkatan T, sudah bekerja 100%, gajinya 70.000 per jam. Gaji lembur 10.000 per jam, kosnya 0, sudah bekerja 96 jam dengan total gaji Rp6.720.000. Yang kedua ada tukang las, tipenya pekerja, inisialnya T, persentasenya 100% dengan gaji 30.000 per jam,
gaji lembur 10.000 per jam, kosnya 0, bekerja 56 jam dengan total gaji Rp1.680.000. Yang ketiga ada pembuat suku cadang, tipenya bekerja, inisialnya PMSJ, sudah bekerja 100%, gajinya 20.000 per jam, gaji lemburnya 3.000 per jam, dengan jam bekerja 80 jam, mendapatkan total gaji Rp1.600.000. Yang keempat, perakit suku cadang, tipenya bekerja, disingkat PRSJ, bekerja 100%, gaji pokok Rp15.000 dengan gaji lembur Rp3.000, kosnya 0, bekerja selama 56 jam, mendapatkan total gaji senilai Rp840.000. Yang kelima, ada perakit garis panel, tipenya bekerja, disingkat PGB, bekerja dengan 100%, gajinya Rp10.000 per jam, dengan gaji lembur Rp2.500.000 per jam, kosnya 0, bekerja selama 40 jam, mendapatkan gaji total Rp400.000. Yang keenam ada perakit blok, tipenya bekerja, disingkat PB, bekerja 100%, gaji pokok Rp20.000, gaji lembur Rp2.500 per jam tanpa potongan, bekerja selama 56 jam, total gaji Rp1.120.000. Yang ketujuh, perakit blok besar, tipenya bekerja, disingkat PBB, bekerja 100%, gaji pokok Rp20.000, gaji lembur Rp2.500.000 per jam, kosnya 0, bekerja 56 jam, mendapatkan gaji seperti perakit blok senilai Rp1.120.000. Yang kedelapan ada pelukis, tipenya bekerja, disingkat P, bekerja 100% dengan gaji Rp15.000, gaji lembur Rp3.000, kosnya 0, bekerja selama 56 jam, mendapatkan gaji senilai Rp840.000. Yang kesembilan, ruang jalur panel, ini sudah disediakan dengan singkatan RJP, tipenya kos, makanya biayanya 0 karena sudah ada. Ruang perakitan blok juga sudah fasilitas kos, disingkat RPB, biayanya 0. Ruang perakitan blok besar, ruang pengecatan blok, ruang perlengkapan blok itu juga sama kos, ini singkatannya, karena sudah difasilitasi makanya biayanya 0. Lalu ada plat baja termasuk ke dalam material, disingkat P, dengan harga Rp3 juta tanpa potongan. Lalu ada mesin las masuk ke material juga, disingkat M, dengan harga Rp1 juta tanpa potongan. Ada cat material, disingkat C, dengan harga Rp500.000 tanpa potongan. Ada baja profil, disingkat B, dengan harga Rp2 juta tanpa potongan. Totalnya Rp20.820.000. Lalu ada resource. Di bagian ini ada nama-namanya seperti yang tadi, resource name. Di sini harga biaya yang sudah dikeluarkan dalam bentuk diagram lingkaran, pindahan dari yang total berkos ini. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan kelompok kami, kelompok 9, adalah penjadwalan proyek sangatlah penting sebelum memulai pengerjaan sebuah proyek, dikarenakan dapat mempermudah dalam menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, menentukan waktu pelaksanaan setiap kegiatan, menentukan kegiatan yang tidak boleh terlambat atau tertunda pelaksanaannya, yang biasa disebut dengan kegiatan kritis dan jalur kritis, menentukan kemajuan pelaksanaan proyek, dasar perhitungan cash flow proyek, dasar
dasar penjadwalan sumber daya proyek lain seperti tenaga material dan peralatan, dan menentukan alat pengendalian proyek yang dibutuhkan. Oke, sudah sampai terakhir. Terima kasih. Dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf karena kami manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.